Di sini saya akan menjelaskan tentang PAUD dalam kebijakan publik. Yang pertama, apa itu kebijakan? Kebijakan ialah suatu rencana tindakan pemerintah yang ingin dilakukan maupun tidak ingin dilakukan. Nah, kebijakan ini mencakup lembaga atau institusi, gagasan, dan kepentingan. Sesuatu yang ingin dilakukan pemerintah, misalnya pada kebijakan sertifikasi guru dalam sektor PAUD. Ada sebuah riset yang Rektor UPI pernah katakan bahwa guru adalah penentu mutu pendidikan, dan sistem pendidikan tidak akan melebihi mutu gurunya. Oleh karena itu, pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan anak sejak kuliah. Karena itu, dibuatlah kebijakan sertifikasi guru, atau bisa dibilang hanya guru bersertifikasi yang diperkenankan mengajar. Selanjutnya ada bagaimana maksud tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Suatu kebijakan ini bisa saya ambil tentang status PAUD. Kita tahu bahwa suara seperti deklarasi di dunia internasional, seperti negara Kanada, Finlandia, Korea Selatan, dan sebagainya, mereka itu mewajibkan anak usia dini itu diberi pendidikan selama 1 tahun. Namun di sini pemerintah Indonesia tidak mengambil keputusan ini dengan beberapa alasan pada saat perumusan kebijakannya. Konsep kebijakan menurut Hawkwood dan Kuhn. Nah, menurut mereka itu ada 10 syarat implementasi kebijakan. Menurut mereka, 10 syarat ini diperlukan agar pada saat kebijakan dipilih dan diterapkan pada sektornya, semisal PAUD, kemungkinan gagalnya sangat kecil. Dengan demikian, kebijakan dapat diterima oleh berbagai pihak. Selanjutnya, apakah semua calon guru PAUD perlu mempelajari kebijakan? Jawabannya, ya. Menurut saya, baik calon ataupun yang sudah menjadi guru, memang perlu mempelajari apa itu kebijakan dan bagaimana cara kerjanya, terkhusus di sektor PAUD. Karena sebagai pendidik, kita harus cerdas terhadap kebijakan yang ada. Apakah kebijakan itu membantu dalam menyelesaikan masalah, atau malah tidak berdampak sedikit pun pada sektor PAUD. Oleh karena itu, si pendidik harus paham tahapan pembuatan kebijakan dan harus tahu sebenarnya apa isu yang mendasari kebijakan itu. Namun, di sini juga berlaku, apapun kebijakan yang menurut kita menjadi masalah, belum tentu demikian bagi orang lain. Kebijakan memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi yang terpenting, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak pendidik PAUD yang awalnya diremehkan menjadi sesuatu hal penting yang pembahasannya itu bagi pemerintah pusat. Akhirnya, kita memiliki pandangan yang bijaksana terhadap kebijakan yang berlaku di negara ini.